Halo guys, selamat datang di channel Tempat Film. Tempatnya film-film seru dan menarik yang bisa menghibur kalian dimanapun kalian berada. Di video ini, saya akan menceritakan alur film anime Doraemon The Movie Stand By Me. Film ini dirilis pada tanggal 8 Agustus 2014 dan disutradarai oleh Takashi Yamazaki dan Ryuichi Yagi. Film ini menceritakan kehidupan seorang anak berusia 10 tahun bernama Nobita yang tinggal di pinggiran kota Tokyo. Suatu malam, muncullah di depannya seorang anak bernama Sewasi yang mengaku sebagai keturunan Nobita generasi keempat pada abad ke-22 dan dia membawa Doraemon, sebuah robot kucing penjaga. Sewasi berniat untuk memperbaiki masa depan Nobita yang suram dengan bantuan Doraemon. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film menarik selanjutnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bodoh dan ceroboh bernama Nobita. Dari terlambat ke sekolah, lemah dalam olahraga, sampai ketiduran saat belajar. Malam harinya, saat Nobita sedang tidur, Nobita dikagetkan dengan sebuah robot yang dia kira anjing laut. Robot itu bernama Doraemon, yang datang dari masa depan menggunakan mesin waktu yang terhubung dengan laci meja belajar Nobita, dengan seorang pendampingnya yang bernama Sewasi. Sewasi ini merupakan cucu dari Nobita dari generasi keempat setelah Nobita. Tujuan Sewasi datang ke masa Nobita yang sekarang, dia ingin memberikan Nobita kebahagiaan. Jadi, akibat dari Nobita yang sekarang, Sewasi mengalami kemiskinan dari hutang yang menumpuk yang dibuat oleh Nobita. Karena Nobita yang di masa depan sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Nobita di masa depan pun membangun perusahaannya sendiri. Namun, perusahaannya tersebut terbakar. Akibatnya, hutang dari Nobita semakin menumpuk, sampai efeknya terkena ke generasi keempat, yaitu Sewasi. Karena itu, Sewasi membawa Doraemon untuk menjadi robot pendamping Nobita. Namun, Doraemon tidak mau mengurus Nobita yang terlalu ceroboh. Sewasi pun memutar hidung Doraemon dengan tujuan Doraemon tidak bisa kabur dari misinya, sampai berhasil memberikan Nobita kebahagiaan. Kalau Doraemon tetap ingin pergi, maka Doraemon akan dihukum karena programnya. Kemudian, Doraemon mengeluarkan baling-baling bambu yang bisa membuat mereka terbang. Nobita pun terbang berkeliling kota. Di sana, Nobita melihat Shizuka yang sedang tidur. Nobita terlihat sangat menyukai Shizuka. Doraemon pun menyadari kalau kebahagiaan Nobita bisa diraih jika di masa depan Nobita dan Shizuka bisa menikah. Akhirnya, kehidupan Nobita pun berubah karena pertolongan dari Doraemon. Kita juga diperlihatkan dengan alat-alat ajaib Doraemon yang dikeluarkan dari kantongnya, yang dipakai untuk mempermudah kehidupan Nobita. Dan juga untuk alat bermain, hingga akhirnya Nobita dibuat cemburu oleh Dekisugi yang pandai dalam segala hal. Karena kecemburuannya, Nobita meminta Doraemon untuk mencari cara agar bisa membuat Shizuka menyukainya. Doraemon pun mengeluarkan alat telur peniru, yang dimana siapapun yang masuk ke dalam telur itu, maka dia akan jatuh cinta dengan orang yang pertama kali berada di depannya. Doraemon pun menggunakan lubang kemana saja yang membuat Shizuka masuk ke dalam telur tersebut. Di saat Nobita sedang menunggu prosesnya selesai, Tsuneo memanggil Nobita. Tidak disangka, Dekisugi yang akan ke rumah Shizuka malah masuk ke dalam lubang kemana saja. Dan telur pun menetas di hadapan Dekisugi, yang membuat Shizuka jatuh cinta kepada Dekisugi. Hal itu membuat Nobita sakit hati. Doraemon pun menghilangkan efek dari telur peniru tersebut. Walaupun efeknya sudah menghilang, Shizuka malah tambah menyukai Dekisugi. Akhirnya, Nobita pun menjadi sedih. Doraemon pun membandingkan Dekisugi dengan Nobita. Dekisugi terlihat memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan dengan Nobita. Namun keesokan harinya, Nobita mau berubah. Dia akan melawan Dekisugi dengan cara yang adil, dengan cara belajar agar dapat mendapat nilai ulangan yang tinggi, tanpa bantuan dari alat Doraemon. Nobita pun belajar dengan sangat giat, hingga pada akhirnya waktu ulangan pun dimulai. Nobita terlihat sangat percaya diri dengan ulangan tersebut. Namun tak disangka, Nobita tetap mendapatkan nilai 0. Guru Nobita memberitahu
Jika Nobita tetap mendapatkan nilai yang rendah, kemungkinan dia tidak akan naik kelas. Ternyata Nobita mendapatkan nilai 0 karena Nobita salah belajar. Karena ulangan yang dihadapi Nobita bukan matematika, melainkan bahasa Jepang. Sekarang, Nobita merasa tidak akan bisa mendekati Shizuka. Nobita pun menyerah. Dia berusaha melupakan Shizuka. Dengan menjauh dari Shizuka, mengembalikan barang yang dia pinjam dan membuat Shizuka benci terhadapnya. Shizuka pun berpikir, kenapa Nobita bisa berubah? Namun, Shizuka salah sangka. Shizuka berpikir kalau Nobita mau bunuh diri akibat mendapat nilai 0 dan diancam tidak naik kelas. Shizuka yang khawatir datang ke rumah Nobita. Nobita pun kaget. Dia meminta alat Doraemon yang bisa membuat orang benci terhadapnya. Doraemon pun mengeluarkan ramuan kebencian. Alat tersebut langsung diminum Nobita. Efeknya pun sangat dahsyat, sampai membuat Doraemon dan ibu Nobita menjauh darinya. Namun, Shizuka semakin khawatir dengan Nobita. Shizuka berusaha melawan aura kebencian yang keluar dari tubuh Nobita, dan berhasil meraih tangan Nobita. Dan Shizuka membantu Nobita untuk memuntahkan ramuan kebencian tersebut sampai habis. Setelah itu, Shizuka menangis dan benar-benar khawatir dengan Nobita. Di malam harinya, Doraemon memberitahu Nobita bahwa masa depannya telah berubah, di mana di masa depan, Nobita akan menikah dengan Shizuka dan mempunyai seorang anak. Nobita pun sangat senang. Keesokan harinya, Nobita dan Doraemon melihat masa depan Nobita sebelum acara pelamaran. Di sana, terlihat Shizuka dewasa mengajak Nobita dewasa untuk mendaki gunung. Namun Nobita dewasa tidak bisa pergi karena sedang demam. Shizuka pun marah dan pergi bersama teman-temannya. Kemudian terlihat Shizuka yang sedang mendaki gunung. Namun, Shizuka terpisah dari teman-temannya. Nobita dan Doraemon pun memutuskan untuk pergi ke masa depan untuk menyelamatkan Shizuka. Mereka pun pergi ke masa depan. Di sana, Doraemon mengeluarkan pintu kemana saja dan langsung terhubung ke tempat Shizuka berada. Nobita dan Shizuka pun berjalan bersama dan memutuskan untuk istirahat di dalam sebuah gua. Di sana, Shizuka tidak enak badan karena tertular demam dari Nobita dewasa. Di tengah keadaan itu, Shizuka menjawab lamaran dari Nobita dewasa yang pernah dia tanyakan kalau Shizuka setuju menikah dengan Nobita. Namun Nobita yang sekarang tidak mengerti. Setelah itu, Shizuka pingsan. Nobita pun panik dan membawa Shizuka ke pintu kemana saja. Namun, pintu tersebut menghilang akibat tertimbun tumpukan salju. Nobita pun benar-benar panik karena melihat kondisi Shizuka yang semakin parah. Nobita pun memutuskan untuk mengingat waktu tersebut sebagai hal terpenting, agar bisa diingat oleh Nobita dewasa dan bisa menolong mereka. Tidak disangka, cara tersebut bekerja. Nobita dewasa pun datang menolong mereka, dan langsung membawa Shizuka ke rumah sakit. Kemudian, Nobita menyampaikan jawaban dari Shizuka tentang lamaran Nobita dewasa. Nobita dewasa pun sangat senang karena lamarannya dapat diterima oleh Shizuka. Dan Nobita dewasa pun memutuskan untuk bertemu lagi dengan Shizuka. Nobita pun memberitahu Doraemon. Mereka pun sangat senang dengan hal itu. Mereka pun pergi ke hari di mana Nobita dan Shizuka menikah. Di sana, mereka melihat Nobita dewasa yang terlambat dalam acara pernikahannya. Nobita dan Doraemon pun mengejar Nobita dewasa sampai ke tempat gedung pernikahan. Namun tidak disangka, pernikahannya diadakan esok hari. Ternyata Nobita dewasa lupa dengan harinya, dan Doraemon salah memilih hari. Karena sudah terlanjur, Nobita dan Doraemon mengikuti Nobita dewasa ke rumah Giant. Di sana, kita diperlihatkan Giant, Suneo, Dekisugi, dan Jaiko yang sudah tumbuh dewasa. Kemudian, Nobita dan Doraemon juga iseng. Mereka pun mengintip Shizuka dewasa. Mereka pun sangat kaget karena Shizuka ingin membatalkan pernikahannya. Shizuka merasa bahwa dia belum pantas untuk menikah karena belum bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Ayah Shizuka menjawab kalau dirinya sudah sangat bahagia karena sudah mempunyai anak seperti Shizuka. Ayah Shizuka juga meyakini bahwa Shizuka menikah dengan Nobita merupakan pilihan yang benar, karena Shizuka sendirilah yang telah memilih Nobita untuk menikahinya. Setelah mengetahui hal itu, Nobita dan Doraemon pun kembali ke masa sekarang.
Nobita pun memberitahu kepada Doraemon bahwa dirinya sangat gembira dan bahagia. Lalu Nobita terbang menggunakan baling-baling bambu. Tidak disangka, pernyataan Nobita itu membuat peraturan baru yang dimana Doraemon harus kembali ke masa depan dan tidak boleh menetap di masa sekarang, karena misinya sudah selesai. Kemudian, Nobita meminta Doraemon untuk menghadapi Giant. Namun, Doraemon marah, karena dirinya tidak bisa membantu Nobita terus-menerus. Doraemon pun memberitahu kalau dia akan kembali ke masa depan dan tidak bisa kembali lagi ke masa sekarang. Jika dia membantah program tersebut, maka Doraemon akan mendapatkan hukuman dari program tersebut. Nobita yang tahu akan hal itu berniat melawan Giant sendirian, tanpa bantuan dari Doraemon, agar Doraemon dapat pergi ke masa depan dengan tenang, tanpa harus mengkhawatirkan dirinya. Di malam harinya, Doraemon pun kembali ke masa depan. Keesokan harinya, Nobita menyadari kalau Doraemon telah kembali ke masa depan, dan Nobita pun pergi ke sekolah. Kemudian, kita melihat Nobita dijahili oleh Suneo. Dan di perjalanan pulang, Nobita bertemu dengan Giant, yang sangat terburu-buru untuk bertemu dengan Nobita. Giant menyampaikan kalau dia melihat Doraemon. Nobita pun sangat kaget sekaligus senang. Nobita memberitahu mamanya. Namun, mamanya memberitahu kalau dia tidak melihat kehadiran Doraemon. Nobita pun berpikir kalau Doraemon malu dan bersembunyi menggunakan jubah tak terlihat. Nobita membeli dorayaki sebagai kejutan untuk Doraemon. Di perjalanannya, Nobita mendengar percakapan Giant dan Suneo. Kalau sebenarnya Giant berbohong tentang melihat Doraemon. Dan ternyata hari ini merupakan hari April Mop. Nobita pun pulang dengan perasaan yang sedih. Namun, Nobita menyadari bahwa Doraemon meninggalkan satu alat untuk jaga-jaga. Alat tersebut merupakan ramuan berbohong, yang dimana apabila berkata bohong, itu menjadi sebuah kebenaran. Nobita pun menggunakan alat itu untuk membalas menjahili Giant dan Suneo. Di scene terakhir, kita diperlihatkan Nobita yang sudah pulang setelah puas membalas kejahilan Giant dan Suneo. Di rumah, ibu Nobita menanyakan apakah Nobita sudah bertemu dengan Doraemon. Nobita pun menjawab bahwa Doraemon tidak akan pernah kembali. Nobita mengucapkan kata itu berulang-ulang. Nobita pun masuk ke kamarnya, dan tanpa diduga Doraemon kembali karena efek ramuan berbohong. Lalu Nobita pun menyambut Doraemon dengan tangisan kebahagiaan, dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film anime Doraemon The Movie Stand By Me. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.